Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-ghail fi kitabil karim. Tapi jangan protes ya, karena ini sudah tanggal pinten? 23. Ayatnya istimewa. Kalau dalam kajian Ramadan ini ayat-ayat sisa. Al-ghail fi hadisi al-ghail fi kitabil karim. Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba ankum. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-qail fi hadisi syarif Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati secara umum keluarga besar Majelis Taklim Telkom grup 4 atau region 4 yang berbahagia, wabil khusus karena yang cukup familiar dengan saya dalam keluarga MTT ini Mas Kemas yang kami hormati, dan semua pengurus yang kami hormati, serta jamaah baik yang laki-laki maupun perempuan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada siang kali ini bisa ketemu bermuajahah dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis tausiah ba'da sholat jamaah zuhur di Masjid Al-Kausar ini. Sebelum lebih lanjut, saya mau tanya, setelah hampir selesai Ramadan ini, puasanya sudah ada yang bolong apa belum? Belum ya? Belum ya? Mas Kemas sudah bolong atau belum, Mas? Alhamdulillah belum. Masalahnya apa? Ya repot. Kalau Ramadan itu sampai bolong, itu repot. Kalau bolongnya itu tanpa alasan yang jelas. Umpamanya di kantor karena dingin banyak AC, kemudian keluar, kok di luar panas ya. Ada orang bawa es teh kemudian direbut diminum. Nah, itu kan tidak alasan yang jelas. Ini repot. Meskipun akhirnya nanti kita qodhoi selama 1 bulan penuh, umpamanya Syawal tanggal 2 sampai selesai bulan Syawal plus 1 kita puasa, atau bahkan sampai 1 tahun, ini tidak akan sepadan kualitasnya antara puasa Ramadan 1 hari dengan puasa 1 tahun, itu tidak akan sepadan. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruhsatin wala marabin lam yaqdihi shaumud dahri kullih wa insamahu. Dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa saja yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari saja, kemudian setelah itu dia qadhoni, dia lunasi, dia ganti pada hari yang lain, meskipun menggantinya itu selama 1 tahun penuh, maka kualitasnya tidak akan pernah bisa menyamai 1 hari yang ada di bulan Ramadan. Nah, makanya kita perlu mempertahankan setelah mulai tanggal 1 sampai tanggal sekarang 23, kita alhamdulillah tidak bolong yang berdasarkan tanpa alasan yang jelas. Kita pertahankan demi menyongsong malam-malam akhir di bulan Ramadan. Kita pertahankan puasa kita selesai sampai tanggal 30, insya Allah. Siap atau siap? Siap nggih? Siap. Yang bilang siap itu yang kerjanya kantoran. Kalau yang kerjanya teknis di luar itu siap apa siap? Karena apa? Karena kalau yang kerjanya di luar itu ya panas bener. Saya dari Magelang sampai ke sini, ini kalau pantes tadi itu sudah mau belok ke kuliner sebentar. Karena setelah masuk tol, buka apa itu namanya? Buka Google Map,
yang ketemu itu bukan Masjid Al-Kautsar, sate kambing 10 meter kemudian. Kemudian dan yang lain sebagainya, kemudian gulai dan yang seterusnya. Nah ini juga ternyata kalau keumpamanya teman-teman teknisi yang di luar itu tidak kuat puasa, itu teman-teman yang kerjanya di kantor tidak boleh menyalah-nyalahkan, karena memang kerja di luar itu panas. Sebagaimana Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pada tahun 8 Hijriyah peristiwa yang namanya Fathu Makkah. Sebelumnya Rasulullah masuk ke Makkah dihalang-halangi. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijriyah kemudian Rasulullah masuk ke Makkah bersama beberapa prajuritnya. Pada waktu itu 60 km sebelum sampai Makkah ada tempat yang namanya Qurra'ul Ghanim. Di situ habis asar, sudah masuk waktu asar. Ternyata banyak pasukan Rasulullah ini sudah kecapean karena berjalan dari Madinah menuju ke Makkah. Kemudian untuk pembebasan tanah Makkah ternyata kurang 60 km dari Makkah, ternyata sudah kehausan yang sangat yang perlu segera minum untuk menghilangi hausnya itu. Tapi mereka nggak berani karena pada saat itu bersama Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu lambat laun beberapa menit kemudian ada yang matur kepada Kanjeng Nabi, ini kelihatannya sebagian pasukan ini sudah tidak kuat untuk meneruskan puasa. Selain karena cuacanya panas sekali, ini kita nanti mau berperang, melakukan tugas yang sangat besar, ini nanti tentu membutuhkan tenaga yang besar. Akhirnya benar, setelah itu summada abi qadahin min ma'in farafa'ahu. Kanjeng Nabi kemudian bilang kepada sahabatnya, kalau dibahasakan bahasa Semarang, tolong carikan aku es teh. Akhirnya dicarikan minuman sama sahabat, biqadahin min ma'in, satu wadah yang isinya adalah air. Kalau di Jawa Tengah bisa dibahasakan Semarangan adalah es teh. Akhirnya diangkat sama Kanjeng Nabi. Minumnya ini diangkat. Orang-orang sudah nunggu ini. Ramadan sudah hampir maghrib, sore jam asar, ba'da asri, Rasulullah sudah pegang minuman. Ini kira-kira diminum enggak? Kalau kok Rasulullah minum, insya Allah yang lain juga ikut minum. Ternyata benar. Kemudian hatta nadzoron nas summa syaroba. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minum itu, kalau sekarang di sini kita es teh, minum Bismillahirrahmanirrahim, glegek, akhirnya rasanya adalah segar. Setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasanya itu, akhirnya pengikutnya atau pasukannya pada waktu itu, maka sebagian besar sudah mengikuti Rasulullah membatalkan puasa karena memang kondisinya sangat mendesak, sangat kehausan, sementara tugasnya adalah tugas di lapangan yang sangat membutuhkan tenaga. Tapi ternyata ya terbelah. Ada sebagian sahabat, ada sebagian pasukan yang tidak mau puasa, tidak mau membatalkan puasa, masih meneruskan puasanya. Teman-teman yang main minum, Rasulullah sudah minum, tidak mau mengikuti membatalkan puasanya karena mungkin iman-iman ini adalah puasa Ramadan. Akhirnya setelah itu disowankan lagi kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puasa semua ya, kok nggak ada yang jawab sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ini nggak puasa kalau ini. Karena apa? Menjawabnya agak keras, ya. Guyon. Nah, setelah itu dilaporkan kepada Kanjeng Nabi banyak atau sebagian pasukan tidak mau mengikuti jenengan dalam membatalkan puasa.
Apa komentar Kanjeng Nabi? Ternyata di luar dugaan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka yang tidak mau membatalkan puasa itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Karena apa? Karena dalam situasi yang sangat payah sehingga memaksa diri sendiri untuk berpuasa dalam kondisi yang sangat payah, itu bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tulqu bi aidiyakum ilat tahlukah. Kita itu dilarang untuk menyiksa diri. Akhirnya dari kisah ini para ulama menyimpulkan dalam puasa Ramadan itu memang wajib, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi sakit, kondisi dalam bepergian, kondisi sangat-sangat kepayahan, mungkin sebagian teman teknis dari MTT yang dinasnya keluar, pepanas dan yang lain sebagainya di tengah teriknya matahari, maka bisa jadi dalam kondisi tertentu ini bisa tidak berpuasa. Akan tetapi sekali lagi, ini tidak bisa dipermudah dianggap sepele, karena mau tidak mau kalau alasannya itu tidak tepat, kembalinya adalah sebagaimana hadis yang awal tadi, man aftara yauman min syahri Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullih wa in shamahu. Siapa saja yang membatalkan puasa Ramadan satu hari saja tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa dispensasi dari agama, maka dia tidak bisa menggantinya kualitasnya yang sama meskipun puasa selama satu bulan. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ternyata selain itu, selain kisah Kanjeng Nabi dan para sahabatnya yang tidak kuat puasa, di awal-awal Islam, di awal-awal disyariatkannya puasa, ternyata juga banyak sebagian sahabat itu yang sangat keberatan. Apalagi durasi puasanya lebih lama daripada puasa kita yang normal ini. Kalau kita puasanya durasinya pinten durasinya 14 jam ya, mulai dari subuh, masuk subuh sampai maghrib. Kalau zaman dulu ndak, zamannya awal-awal Islam puasanya ndak begitu. Pokoknya kalau sudah maghrib berbuka, makan sampai isya, kemudian masuk isya, atau orang setelah isya ini tidur, kalau dia bangun atau kalau dia selesai sholat isya, ini sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh yang lain. Berarti tidak makannya sekitar hanya boleh makannya hanya sekitar 1 jam. Lah ternyata banyak para sahabat ini yang keberatan. Di antaranya ada yang sahabat yang terkenal nanti menjadi pembela Kanjeng Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dibahasakan sekarang orangnya sangat tegas, gagah, tidak ada yang ditakuti olehnya. Bahkan setan pun takut sama Umar bin Khattab. Lah mendapatkan puasa, syariat puasa yang begitu berat, ternyata kalau urusan makan bisa menahan, kalau urusan minum dia bisa menahan, tapi kalau sudah urusan persatuan dan kesatuan antara suami istri, Umar bin Khattab gagal, tidak mampu menahan. Diriwayatkan suatu kali, suatu malam, Umar bin Khattab ngobrol-ngobrol biasa sama Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pulang, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, ternyata istrinya sudah tidur. Nah, ini isya, sudah habis isya, sudah tidur, dibangunkan. Umar bin Khattab pengen pada waktu itu sebagaimana layaknya pasangan suami istri, pengen menjalin persatuan dan kesatuan dalam tanda kutip bersama istrinya. Akhirnya dibangunkan, saya menginginkan persatuan dan kesatuan saat ini. Dijawab oleh istrinya, qad nimtu,
Saya sudah tidur ya mas, katanya sudah nggak boleh oleh Rasulullah. Tapi ternyata apa? Sayyidina Umar balik membalas, saya kan belum tidur. Saya kan belum tidur. Kalau kamu sudah tidur, saya belum tidur. Akhirnya wawaddu'a 'alaiha. Akhirnya terjadilah persatuan dan kesatuan antar suami istri setelah habis Isya yang pada saat itu sebenarnya sudah wajib puasa. Dah pun. Setelah selesai, mungkin kalau bahasanya Semarang, walah tibake mung kaya ngono. Akhirnya selesai, mungkin ada penyesalan dan semisalnya. Paginya sowan Umar bin Khattab sowan kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sowan dibahasakan secara sederhana bisa assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Mas Umar, kok jenengan datang ke sini ada apa? Pagi-pagi sekali datang. Iya Kanjeng Nabi, saya sebenarnya ini nggak pantas diomongkan. Ini masalah pribadi, tapi bagaimanapun saya tidak tahu. Terus mau bagaimana? Ada apa sebenarnya? Ya urusan puasa Nabi. Saya tahan menahan minum, saya tahan menahan tidak makan. Tapi kalau urusannya yang sudah urusan sama istri, saya itu tidak tahan. Akhirnya tadi malam habis ngobrol-ngobrol sama jenengan, saya pulang, saya bangunkan istri, saya ajak untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Nabi ini hampir saja marah ini. Nabi hampir saja marah, hampir ghadab kalau dalam bahasa Arab. Umar itu adalah sosok panutannya panutan. Umar itu adalah sosok andalannya andalan. Kok kalau yang diandalkan Islam, pada waktu dulu pas Islam masih lemah, Nabi itu sampai minta doa kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi'ahadil umarain. Ya Allah, saya minta satu permintaan saja. Islam ini mohon dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham atau yang namanya Abu Jahal. Tapi yang menjadi takdirnya Allah yang menguatkan Islam akhirnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau panutannya begini nanti bagaimana ini umatnya? Bagaimana nanti majelis keluarga besar Majelis Taklim Telkom ini bagaimana ini, ngikuti siapa ini? Nah, akhirnya dalam situasi semacam itu datanglah malaikat Jibril membawa ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna, al-ayah dan seterusnya, panjang ayatnya. Bahwa yang pada intinya Jibril membawa ayat 187 dari surat Al-Baqarah ini menyampaikan bahwa untuk mulai saat sekarang berangkat dari kasusnya Sayyidina Umar ini, peraturan tentang puasa Ramadan berubah. Yang tadinya habis Isya mulainya sampai maghrib, sekarang kalau malam boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan antara suami istri dan aktivitas yang lainnya yang dilarang dalam berpuasa. Nanti puasanya adalah mulai dari subuh hingga nanti sampai maghrib sampai subuh lagi masih boleh makan, minum dan yang lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan saya, kira-kira syariat puasa itu belum berubah. Kira-kira teman-teman Majelis Taklim Telkom ini puasa apa enggak? Nah kan itu pertanyaan. Walhasil dari apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir berkaitan dengan menyongsong malam-malam akhir Ramadan, itu adalah paling utama. Nomor satu adalah puasa kita. Ini kita pertahankan sampai akhir. Syukur-syukur puasa yang sekedar dari awal yang mungkin masih sekedar memperhitungkan, oh kalau melakukan ini batal, oh kalau melakukan ini tidak batal dan yang lain sebagainya,
kita tingkatkan menjadi puasa yang benar-benar kita upayakan, puasa yang bersih, puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mendapatkan pahala, yaitu dengan menghindari perkataan-perkataan yang buruk, berbohong, ghibah atau menggunjing orang lain, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan konyol, menyakiti, menyalahi, mengakali orang lain dan semisalnya. Nah, dengan begitu puasa kita tidak hanya sah, akan tapi juga mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu pada malam hari, khususnya di minggu-minggu terakhir ini, minggu akhir bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering i'tikaf, maka kita juga melakukan upaya i'tikaf di masjid atau di masjid. Kalau i'tikaf adalah di masjid, kalau semoga bisa dimudahkan, itu di akhir-akhir bulan Ramadan, utamanya adalah 7 hari terakhir. Lalu amalannya apa saja Ustadz kalau kita itu i'tikaf di masjid di akhir bulan Ramadan itu? Maka banyak. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan sholat malam yang sangat banyak sekali, bisa tafakur dan yang lain sebagainya. Tapi disampaikan ada al-imam ahli tafsir Ahmad As-Sawi dari Mesir, penulis Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, beliau menyatakan atau memberi saran, wayam bagi liman syaqqa alaihi tulul qiyam, maka sangat dianjurkan bagi orang yang belum terbiasa, orang yang berat untuk begadang malam hari beribadah, itu diberi alternatif untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang meskipun itu singkat, tapi itu pahalanya sangat besar. Di antaranya ayatul kursi, li'annahu waroda annaha a'zamu ayatin fil Quran. Ayat kursi minimal kita baca, karena ada keterangan hadis yang menyatakan ayat kursi itu lebih utama atau lebih agung-agungnya, paling agung-agungnya ayat dalam Al-Quran. Atau nanti yang lain, surat umpamanya Yasin, yang dikatakan surat Yasin itu qalbul Quran. Kalau masih kepanjangan az-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau masih itu terlalu sulit, maka paling sederhana, paling ringkas dan umumnya orang hafal, kebangetan kalau nggak hafal, adalah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja yang dibaca sampai tertidur, atau kalau nggak tidur ya sampai pagi, itu yang dibaca saja, diulang-ulang. Karena apa? Li'annahu waroda annaha ta'dilu sulusal Quran. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah terdapat keterangan kualitasnya sama sebagaimana sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti hataman 3 kali, kalau dibaca 6 kali berarti hataman 2 kali, dan seterusnya. Qul huwallahu ahad. Nah, ini untuk yang tidak memungkinkan untuk membaca surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, wiridan-wiridan yang lain yang panjang-panjang. Dengan begitu harapannya kita semua dapat meraih keistimewaan, barokah, kebaikan dari Lailatul Qadar yang semoga masih kita akan temui di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, mulai malam nanti hingga nanti malam terakhir. Cukup sekian, mungkin ini sebagai mukadimah. Kalau ada pertanyaan dan 1, 2, kami persilahkan kepada moderator untuk menjembataninya. Monggo, moderatornya sinten? Ada napa mboten? Nah, mboten apa-apa jenengan. Iki pasti. Oh, ada. Bagi jemaah yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustaz, di sini kami persilakan. Nah, niku katanya. Ya, mohon. Pak. Karena kita lihat di Instagram ada pertanyaan yang masuk Pak dari Instagram. Yeah. Jadi karena yang pemirsanya bukan hanya Ikhwan juga ada. Oh iya. Pertanyaan bagus Pak.
dari Mbak Momi Setia. Pak Ustadz, hafalan doa apa yang bisa kita baca di malam Lailatul Qadar, serta bagaimana jika cewek lagi mens? Ya. Oh, oke. Ikut dulu Ustaz. Iya. Doa apa ketika kita malam-malam akhir bulan Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar yang kita impikan? Apa yang bisa kita lakukan, kita bacakan? Sebagaimana tadi, kalau wiridan ya pilihan ayat-ayat pilihan. Kalau doa, di antara doanya doa yang biasa kita baca ketika taraweh atau witir bersama di masjid itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sungguh Anda afuwun karim, zat yang maha pemaaf, zat yang maha pemurah. Tuhibbul afwa, Anda itu suka memberi maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya, itu yang ringkas adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lalu bagaimana kalau wanita sedang mens, kan tidak bisa iktikaf kan gitu. Nah, ya minimal menyamai iktikaf. Atau kalau iktikaf itu di masjid, kan tidak boleh ketika haid masuk masjid. Maka bagi perempuan, ada sebagian ulama yang berpendapat dia bisa iktikaf di musolla baitihi, atau tempat yang biasa dijadikan untuk sholat di rumahnya. Umpamanya di apartemen, ada yang tinggal di apartemen. Nah, di bagian mana dia dari apartemen itu dia biasa sholat, maka disitulah dia untuk duduk iktikaf meskipun dalam kondisi haid. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekuatnya, syukur-syukur sampai pagi, kalau tidak ya sampai tertidur. Nah, nanti bacaan-bacaan yang ringan itu meskipun kecil ini bisa digunakan untuk meraih pahala yang besar, utamanya pada malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Nggih, ngoten nggih. Nggih, terima kasih. Oh, yang lain ada lagi yang Lain kalau masih ada. Oh iya. ada ngomong. Ada pertanyaan masuk lagi Pak dari Anindia 12333. Pak Ustadz, jika seseorang dalam perjalanan pulang lalu tiba saatnya berbuka puasa, namun seseorang tersebut tidak segera berbuka puasa, namun terus melanjutkan perjalanan, apakah boleh? Oh nggih. Orang saya nanti ini perjalanan dari sini pulang ke rumah agak lama. Di tengah-tengah ternyata sudah azan maghrib, tidak segera berpuasa. Apakah boleh nanti berbuka puasa, buka puasanya nanti menunggu di rumah? Ya, kalau pertanyaannya boleh dan tidak, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi yang lebih utama tetap segera mampir ke warung, mencari minum, cari es teh dan yang lain sebagainya, kemudian minum. Ini yang paling utama. Sebagaimana orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita disunahkan untuk segera berbuka puasa sebisa mungkin. Ngaten nggih. Oke, yang lain. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Monggo. Mumpung masih di sini. Oh, masih di sini. Terima kasih Bapak. Nggih. Kalau kita ada rukhsah gitu ya, waktu berpuasa nih, Iya. ada rukhsah. Yang dibolehkan waktu itu kan makan dan minum. Ini menyambung kegiatannya Umar nih. Iya. Sehingga kegiatan Umar itu juga dilakukan ketika Sudah rukhsah. Oh, nggih. Kalau kemarin di majelis yang lain ini langsung rame karena majelisnya Mahmud, mama muda. Wah, ini ACC Ustadz. Nah, bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan atau kegiatannya Sayyidina Umar dengan istri? Orang bepergian, kemudian kebetulan dia memang benar-benar ya, bukan gegampang, bukan juga alasan saja, kan, tapi memang benar-benar dia
bepergian, kemudian dia mendapatkan keringanan untuk tidak berbuka puasa, apakah kalau dia itu ngebet akhirnya check in sama istrinya, apakah boleh apa tidak? Maka ya boleh saja. Boleh saja, tapi jangan bilang-bilang temannya. Awal ini bilang-bilang temannya perginya nggak sama istri lah, ini kan repot ini. Nah, ini yang saya tegaskan adalah kalau masalah dalam tanda kutip menjalin hubungan persatuan dan kesatuan antar istri di siang bulan Ramadan dalam kondisi orang itu pun sudah rukhsah karena perjalanan dan atau sakit atau yang lain sebagainya, maka aktivitas yang lain juga tetap diperbolehkan. Tapi sekali lagi catatannya jangan bilang sama temannya. Nah, temannya lagi berpuasa, kasihan. Oke, saya kembalikan kepada Ustaz. Pengennya tanya tapi diwakili yang online gitu loh. Pertanyaannya sebenarnya sudah cukup disinggung Pak. Dari SMA 13 ke 13 dalam mengkaji menyambut Lailatul Qadar, mengapa terkadang seseorang sampai tidak tidur semalaman di malam Lailatul Qadar, Pak Ustaz? Iya. Seperti itu. Mengapa orang sampai rela-rela tidak tidur semalaman gitu ya untuk menunggu Lailatul Qadar? Karena hal segala kepayahan ini pertanyaannya seperti begini. Kenapa ketika laki-laki atau perempuan itu sama-sama bucin itu sulit dinasehati? Budak cinta, nah itu sudah sulit kan? Apapun belum tidak punya pekerjaan yang laki-laki karena sudah bucin, yang perempuan tetap mau saja. Yang begini-begini tantangannya mertuanya galaknya Masya Allah, tapi kalau laki-lakinya sudah bucin itu sudah mau tidak mau tetap dikejar saja cintanya. Sama ini, karena bucinnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimanapun sulitnya mata ini untuk melek begadang, tapi karena sudah saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada amal soleh, mau tidak mau entah itu semalam atau berapa waktu durasinya, itu dikejar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu agungnya seperti apa sih? Kata Gusti Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar kualitas atau keagungannya adalah lebih agung daripada 1000 bulan. Tidak mungkin kita beribadah 1000 bulan itu kalau dihitung adalah 83 tahun. Kita ibadah itu mungkin tuh kita melakukan ibadah selama 83 tahun non-stop. Nah, kalau kok tidak bisa semacam itu ibadah 83 tahun non-stop, maka kesempatan untuk meraih pahala ibadah yang bertahun-tahun itu cukup kita, yaitu dengan menemukan Lailatul Qadar. Sayangnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan, kecuali orang yang perempuan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, itu tidak dirahasiakan, mudah kita temui. Kalau Lailatul Qadarnya dirahasiakan, akhirnya ada ulama yang pengalaman spiritualnya itu menemukan Lailatul Qadar itu ya berpindah-pindah. Ibnu Arabi itu menemukan Lailatul Qadar berulang kali di luar Ramadan, tapi mayoritas di dalam Ramadan. Seringkali pengalaman spiritual para wali itu menemukan Lailatul Qadar di dalam malam Ramadan ini paling banyak itu di akhir Ramadan 21 sampai tanggal 30. Paling banyak dari tanggal 21 sampai 30 itu adalah di malam ganjil-ganjilnya. Nah, kita ingat Kanjeng Nabi melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah Nabi wafat, diteruskan para istrinya juga 10 hari bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi melakukan i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Utamanya
7 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 7 hari kan teman-teman sudah mudik kan gitu kan ya. Nah, bahagialah ketemu sanak, famili, saudara dan yang lain sebagainya. Lah itu disempatkanlah ya, berapa waktu, berapa menit, syukur-syukur malam hari bisa bangun agak lama, bisa membaca Al-Baqarah atau yang lain, mepet-mepetnya ya qul huwallahu ahad. Begitu kira. Sampun. Oh, nggih ada. Mulai kenal ini. Mulai bangun. Oh, tadi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait dengan surah Al-Qadar Inna Anzalnahu Lailatul Qadar. Nggih. Kemudian di dalam surah lain itu Inna Anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Nggih. Terkait dengan Lailatul Qadar itu 10 hari kan kalau misalnya. Iya. Nah ini yang masih ragu dan saya juga masih bingung nih. Dari Indonesia itu nuzul Quran itu 11 Ramadan gitu ya. Iya. Nah ini kalau dikaitkan dengan tadi malam nuzul Quran dan di ayat tersebut itu kok tidak match gitu. Mungkin Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran di Indonesia biasa diperingati tanggal 17. Sementara katanya Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu adalah di akhir bulan Ramadan 21 sampai akhir. Kan tidak match kan gitu ya pertanyaannya. Maka pemahaman semacam ini bisa kita beri pemahaman sandingan sebagaimana tadi bahwa Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, benar Al-Qur'an itu diturunkan yaitu pada Lailatul Qadar. Jelas itu. Cuma Lailatul Qadarnya itu kan tidak pasti tanggal 21, 22 sampai akhir. Bahkan Lailatul Qadar itu bisa di luar Ramadan, bisa di dalam Ramadan, di Ramadan bisa di awal, bisa di tengah. Nah, ini juga banyak yang menemukan Ramadan Lailatul Qadar juga di tengah. Tanggal 18, tanggal berapa? Para ulama, para orang-orang yang soleh, para wali menemukannya di tengah Ramadan itu biasa. Di tengah Ramadan itu biasa. Oleh karena itu, apakah ini tidak match? Ya match saja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu menceritakan atau menjelaskan turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar sendiri ini bisa berpindah-pindah dalam waktunya, entah bulan Ramadan atau yang lain, yang mayoritas di bulan Ramadan. Sehingga dari sini tidak akan ada semacam selisih ya. Kenapa sih katanya Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan? Al-Quran diturunkan di saat Lailatul Qadar, tapi memperingatinya kok tanggal 17. Ya mungkin saja pas dulu itu tanggal 17 turunnya pada yaitu Lailatul Qadar berada pada tanggal 17. Wa'alakulin ya sebenarnya ada, tidak hanya ulama yang melakukan penelitian itu menyimpulkan 17 Ramadan itu nuzulul Qur'annya itu ada beberapa versi yang lain, tapi yang populer di tengah masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia adalah tanggal 17. Makanya tidak masalah, tidak menjadi problem kita tanggal 17 memperingati nuzulul Quran, kita mencari Lailatul Qadar itu pada akhir-akhir bulan Ramadan, tidak masalah. Meskipun sebenarnya mencari Lailatul Qadar itu tidak hanya di akhir bulan Ramadan, tapi mulai awal bulan Ramadan. Bahkan setiap malam di sepanjang tahun orang itu bisa mencari Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten yang bisa kita respon. Ngoten nggih. Nggih. Oh nggih, ada. Satu pertanyaan lagi ya. Yang terakhir ini. Terima kasih Ustaz, mau bertanya bahwa apakah Lailatul Qadar itu turun sekali atau bisa jadi berkali-kali ya? Contohnya kalau misalnya tahun ini kan ada beberapa perbedaan orang di kita yang puasa, ada yang tanggal 2, ada yang 3, artinya kan malam ganjilnya itu kan nanti beda-beda. Orang itu
Jadi dapat modal itu beda-beda ya. Misalnya saya sama Pak Bilu, misalnya Pak Wahyu dapat. Iya. Realistis nih, saya suka ini. Yang kedua, apakah kalau tadi kan para wali kan mungkin tahu ya kita dapat qadar itu tanda-tandanya kita itu bisa tahu nggak sih kalau misalnya kita dapat qadar atau tidak itu ciri-cirinya atau misalnya perasaannya atau dan sebagainya gimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, di Indonesia ini kan sering puasanya tidak bareng, akhirnya tanggal 21-nya yang satu tanggal 21, yang satu tanggal 22. Ini gimana ini? Lailatul Qadar bingung apa enggak ini kan gitu. Atau bisa dia datang 2 kali. Kalau melihat beberapa referensi dan pengalaman yang dijumpai orang-orang soleh, memang ya Lailatul Qadar itu kalau yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar ini ya hanya satu. Cuma keistimewaan atau waktunya ini bisa berpindah-pindah. Oleh karena itu, meskipun di Indonesia itu puasanya tidak bareng, tanggal 21-nya tidak bareng, itu ya tidak masalah. Jadi Lailatul Qadar tidak menunggu Lailatul Qadar saya tak ikut yang puasanya dahulu, saya tak ikut yang puasanya belakangan. Itu enggak ada urusannya dengan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hadir ya pada malam yang sangat istimewa, entah itu tanggal 21, entah itu tanggal 22, entah itu tanggal 23, entah itu tanggal 24 atau waktu yang lain. Itu Lailatul Qadar itu turun, yaitu sebagaimana disampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi apa? Tanda-tanda. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Paling sederhana adalah Lailatul Qadar itu tanda-tandanya langitnya cerah, paginya ketika matahari muncul itu sangat cerah, tidak ada mendungnya sama sekali dan semisalnya. Itu tanda-tanda lahiriah. Tapi pertanyaannya begini, apakah orang yang mendapatkan fadilah keutamaan beribadah 1000 tahun itu adalah orang yang tahu bahwa malam tadi terjadi Lailatul Qadar? Ternyata tidak. Itu tidak menjadi syarat. Siapapun itu mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar apa tidak, asalkan dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, kalau tidak bisa syukur-syukur dia itu, kalau tidak bisa syukur-syukur bisa beribadah. Kalau tidak bisa, pokoknya jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, tahu dan tidak tahu, dia ngerti betul malam ini Lailatul Qadar atau tidak, asalkan dia itu dalam kondisi beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Kalau kok tidak, maka istilahnya kalau dia tidak dalam sedang beribadah, dia tidak menghambakan diri kepada Allah, justru bermaksiat, lah ini yang berbahaya. Utamanya adalah mudminil khamri, orang yang suka minum minuman keras. Kemudian qati'ur rahim, orang yang suka memutus hubungan antar sanak kerabat, antar famili, antar mitra. Kemudian musyakhin, orang yang masih memendam rasa dendam terhadap sesama. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan semuanya ini harus dihentikan. Harus dihentikan, kita netralkan diri kita, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya mencari Lailatul Qadar. Ketemu atau tidak ketemu, asalkan itu sudah kita beribadah kepada Allah, insya Allah kalau kok memang itu menepati Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keutamaan beribadah 1000 bulan. Ngoten ingkang saged kawula sampaikan merespon pertanyaan yang terakhir tadi. Ngoten. Sudah terakhir. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Aman Muntaha ini bisa kita ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Walaupun bisa berakhir
sisa beberapa hari terakhir ini kita bisa ngejar pahala yang sebenarnya di bulan Ramadan dan mendapatkan berkah. Amin ya Allah. Berikutnya Mbak, ini ada souvenir. Oh ya. Untuk pertanyaan terbaik dari Mbak. Oh ya, ini ada souvenir bagi pertanyaan terbaik. Yang online mohon maaf ya nggak dapat ya. Oh ya. Oh, yang online ya. yang online dikirim stiker. Lanjut, mungkin bisa kita cukupkan sampai saat ini kita untuk apa namanya kajian ini agar lebih bermanfaat, mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan Al-Fatihah dan Wal Asri, nanti saya tambah doa. Harapannya semoga menjadi majelis ilmu yang benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bekal kita untuk bermuajahah atau mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam akhir bulan Ramadan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamizana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa al-bair. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wa anil laghwi mu'ridin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dari saya, bila banyak kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf, itu murni dari pribadi saya. Bila ada benarnya dan bermanfaat, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.